Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita masih diberi kesehatan dan kesempatan ya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan saya secara daring pada mata kuliah Human Computer Interaction atau interaksi manusia dan komputer. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan bab sebelumnya ya, yaitu terkait dengan manusia atau the human. Kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan input atau output informasi pada manusia. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan informasi yang disimpan dalam memori ya. Jadi nanti ada 3 jenis memori penyimpanan pada manusia. Yang pertama adalah sensorik, kemudian ada memori jangka pendek, dan ketiga adalah memori jangka panjang. Oke. Memori sendiri ya, ini di sini digambarkan 3 jenis fungsi memori ya. Yang pertama adalah sensory memory ya, perubahan dari sensory memory ke short term memory atau working memory ini dinamakan sebuah attention. Kemudian dari short term memory ke long term memory ini dinamakan rehearsal ya. Jadi pemilihan stimulus nantinya ya ini diatur berdasarkan level dari arousal ya. Untuk memori sensorik ya, ini buffer untuk rangsangan yang diterima melalui indera. Jadi ada 3 nanti. Yang pertama memori ikonik ya, ini rangsangan dalam bentuk visual ya, dalam bentuk penglihatan. Kemudian ada memori echoic ya, ini rangsangan dalam bentuk aural, ini dalam bentuk sound, suara. Kemudian ada memori haptik ya, ini rangsangan taktil ya. Kemudian contoh ya, ini sparkle ya, sparkle ini kembang api. Kemudian kalau kembang api kan termasuk bagian dari rangsangan visual dan echoic ya. Kemudian ada stereosound. Nah, stereosound ini masuk ke dalam kategori memori echoic ya. Kemudian cirinya yaitu ditimpa terus menerus ya. Untuk STM sendiri atau short term memory atau memori jangka pendek, ini scratchpad untuk pemanggilan sementara ya. Untuk akses cepat itu waktunya sekitar 70 milisecond untuk, dan kerusakan cepatnya pun cepat hilangi itu 200 milisecond ya. Jadi kapasitasnya juga terbatas 7 sampai 2 potongan ya. Contoh, nah ini ketika mengingat sebuah number ya, 212348789893202. Nah ini yang bekerja adalah short term memory ya, atau ketika kita menghafalkan nomor telepon ya. Jadi memori ingatan itu cepat sekali ya, kita ingat secara cepat sekali dan hilangnya juga cepat ingatannya ya. Kemudian yang kedua ini ada long term memory atau LTM ya, atau memori jangka panjang. Nah ini repositori untuk semua pengetahuan kita ya, ini sebagai gudang. Jadi semua ingatan kita ya nanti disimpan di sini ya, di LTM ini, long term memory. Cirinya slow access ya, jadi lebih lambat ya, seper 10 second. Kalau tadi kan di short term bisa sampai 70 milisecond ya. Kemudian slow decay ya, kerusakannya lambat jika ada ya. Kemudian kapasitasnya besar ya, atau unlimited capacity ya, terbatas. Ada 2 tipe ya LTM sendiri, yaitu episodik, ini memori serial peristiwa. Kemudian ada semantik, ini memori terstruktur tentang fakta, konsep, dan keterampilan. LTM semantik sendiri ini berasal dari LTM episodik ya. Nah ini ketika kita mengingat suatu peristiwa itu kan terkadang tersimpan terus di ingatan kita. Nah ini yang bekerja adalah long term memory atau memori jangka panjang. Berikutnya untuk long term memory sendiri ya, ini struktur memori semantik ya. Cirinya menyediakan akses informasi ya, merepresentasikan hubungan antar bit informasi, mendukung inferensi ya.
Kemudian model dari jaringan semantik ya atau semantic network ini yang pertama inheritance atau pewarisan. Jadi anak mewarisi properties ya dari induknya. Kemudian hubungan antara bit dari informasi yang eksplisit ya. Kemudian yang ketiga mendukung kesimpulan melalui pewarisan. Nah, ini contoh dari semantic network ya. Jaringan semantik pada LTM ya. Contohnya ini ada animal ya. Kalau kita lihat tadi di atas ya, model jaringan semantik ini sifatnya inheritance, pewarisan ya. Dan relationship mendukung kesimpulan melalui pewarisan. Kalau kita lihat di sini ya, animal juga bernafas ya dan juga bergerak. Nah, sifat bernafas dan bergerak ini juga diwarisi oleh saya contohkan di sini adalah anjing ya. Jadi anjing juga melakukan pergerakan juga bernafas. Tetapi anjing juga memiliki sifat lain ya. Bisa menggonggong, memiliki 4 kaki ya, memiliki ekor. Nah, dari anjing ini kemudian diwarisi pula oleh anjing penjaga ya, penjaga apa? Ya, anjing penjaga kambing ya. Biasanya kalau orang menggembala kambing kalau di luar negeri itu bantuannya adalah anjing ya. Jadi sifat anjing ini juga dimiliki oleh sheepdog ya. Sheepdog juga memiliki 4 kaki, juga menggonggong, juga memiliki ekor, juga bernafas ya. Juga melakukan pergerakan ya. Sheepdog juga memiliki sifat khusus yaitu bekerja menjaga anjing ya, menjaga kambing ya. Begitu juga untuk dog diwarisi oleh hound. Ini semuanya adalah jenis anjing, tetapi berbeda peruntukannya ya. Ini ada anjing pemburu ya. Di sini anjing pemburu memiliki ciri khusus, warnanya brown atau black atau white ya. Ukurannya lebih kecil dan lain sebagainya. Ini model LTM ya, dalam bentuk sebuah frame ya. Di informasi diatur informasi diatur dalam struktur data, kemudian slot dalam struktur yang dibuat dengan nilai sebagai contoh data, hubungan tipe dan subtipe ya. Contohnya di sini anjing ya. Ini kalau digambarkan dalam bentuk frame modelnya seperti ini. Anjing memiliki 4 kaki ya, defaultnya karnivora, juga menggonggong. Untuk ukurannya masih kosong ya. Kemudian juga berwarna. Nah, untuk coli, untuk anjing jenis coli mewarisi sifat dari anjing ya, anjing yang menggonggong. Tipenya anjing coli ini adalah sheepdog, jadi anjing penggembala. Kemudian ukurannya 65 cm ya. Nah, variabelnya juga memiliki warna ya. Jadi sifat yang dimiliki oleh anjing juga dimiliki pula anjing coli ini ya. Nah, ini namanya pewarisan. Kemudian ketika digambarkan dalam bentuk skrip ya. Nah, ini model informasi stereotip ya, diperlakukan untuk menafsirkan situasi skrip, memiliki elemen yang dapat dipakai dengan nilai untuk konteks ya. Nah, misalkan ini ada skrip untuk skrip kunjungan ke dokter hewan, misalkan gitu ya. Ada beberapa variabel-variabel di sini ya. Misalkan entry condition ya, atau kondisi awal ya, untuk kondisi masukan ya. Untuk bisa melakukan kunjungan ke dokter hewan, entry conditionnya apa? Anjingnya sakit ya. Kemudian dokter hewannya buka, pemilik juga memiliki uang ya. Untuk hasilnya anjing yang akan menjadi lebih baik ya, pemilik ya otomatis menjadi berkurang uangnya ya. Kemudian dokter hewannya semakin bertambah uangnya.
Kemudian untuk rule-nya ya, fact examine ya, diagnose ya, treat ya, kemudian scene-nya, skenario-nya ya, sampai di exception ya, menunggu di ruang tunggu, examination ya, kemudian pembayaran ya, trackingnya anjing perlu obat, anjing membutuhkan operasi. Jadi ini penulisan dalam bentuk skrip ya, jadi dirumuskan per variabel ya. Kemudian model dari LTM dalam rule production ya, ini representasi pengetahuan prosedural ya. Dalam hal ini menggunakan sebuah condition atau aturan tindakan ya. Contohnya jika kondisinya sesuai, maka penggunaan rule untuk melakukan sebuah aksi. Contohnya jika anjing ekornya bergoyang, maka ini adalah anjing jenis pet ya, pet dog, tidak usah khawatir artinya ya. Kemudian jika anjing is growling ya, nah ini kalau menggonggong gimana ya, maka silakan berlari ya. Jadi ini adalah sebuah rule logika ya, atau tindakan atau kondisi ya. Begitu juga untuk kehidupan sehari-hari ya, ini banyak digunakan nanti ya. Misalkan jika lapar maka makan ya, jika hujan maka membawa payung, jadi seperti itu. Nah ini storage of information ya, informasi dari penyimpanan. Ini rehearsal ya, tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi informasi berpindah dari STM ke LTM. Jadi perpindahan informasi ya, dari short term memori jangka pendek ke memori jangka panjang. Kemudian ada total time hypothesis ya, ini jumlah yang dipertahankan sebanding dengan waktu latihan. Kemudian ada distribution of practice effect ya, ini dioptimalkan dengan menyebarkan pembelajaran dari waktu ke waktu. Kemudian ada struktur, meaning and familiarity ya, informasi mudah untuk diingat. Nah, LTM untuk forgetting ya, ini ada decay. Setelah decay ya, informasi hilang secara bertahap tetapi sangat lambat. Kemudian ada interference ya, jadi informasi baru menggantikan yang lama. Ini dalam bentuk gangguan retroaktif ya, lama dapat mengganggu yang baru. Ini namanya penghambatan proaktif ya. Jadi informasi baru menggantikan yang lama, ini namanya gangguan retroaktif. Lama dapat mengganggu yang baru, namanya penghambatan proaktif. Jadi tidak boleh lupa sama sekali ya, memori bersifat selektif yang dipengaruhi oleh emosi. Secara tidak sadar dapat memilih untuk melupakan ya. Kemudian LTM retrieval ya, atau pengambilan. Ada istilah recall atau penarikan ya. Informasi yang direproduksi dari memori dapat dibantu oleh isyarat. Contohnya apa? Citra, kategori ya, dan lain sebagainya. Untuk recognition ya, atau pengakuan, informasi memberikan pengetahuan bahwa apa yang telah dilihat sebelum. Informasi memberi pengetahuan yang telah mohon maaf ini salah ketik ini. Jadi begini, informasi memberi pengetahuan yang telah dilihat sebelumnya. Ya, contohnya recall ya, information of Q. Baik, untuk memori, penjelasan memori sekian dulu sampai di sini ya. Semoga bermanfaat. Hari ini pembelajaran kita masih dalam bentuk video ya, jadi belum ada sedikit praktikum ya. Jadi silakan didengarkan dulu, disimak ya, kerjakan tugas yang ada. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.